Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, sampai ketemu lagi dengan saya di semester ini. Nah, baik. Di semester ini kita akan membahas tentang jaringan komputer lanjut ya. Nah, di semester sebelumnya kita sudah bahas jaringan komputer dasar ya. Nah, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar basic-basic jaringan dan basic mikrotik juga. Nah, di jaringan komputer lanjut ini kita akan membahas lebih lanjut lagi dari yang kemarin ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, khususnya di subnetting kelas A dan kelas B ya. Lalu basic mikrotik juga. Nah, lalu kita akan masuk ke pendalaman mikrotik gitu. Nah, pertama kita mulai lagi di IP address dan subnetting ya. Nah, jika teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat ini ya. Nah, kita sudah mencontohkan subnetting di kelas C. Nah, yang ini. Nah, kita sudah contohkan subnetting di kelas C kemarin ya. Oke, kita sudah contohkan subnetting di kelas C kemarin. Nah, di sini kemarin sudah dapat hasilnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kemarin kita menggunakan IP 1.1 ya. Nah, kita dapat bahwa networknya 1.0, broadcastnya 1.31, dan IP yang bisa digunakan adalah 1.1 sampai 1.30 teman-teman semuanya. Oke. Nah, kita akan lanjut bahas sedikit lagi tentang subnetting di kelas C ini. Nah, kita ambil contoh yang ini. Kita menggunakan 40 host ya. Kita akan menggunakan 40 host. Nah, oke. Nah, jika teman-teman masih ingat, lalu kita menggunakan 40 host berarti kita menggunakan slash 26 ya. Nah, kita menggunakan slash 26 gitu. Nah, kita menggunakan slash 26. Nah, di mana kita dapatnya di sini? Nah, di mana dapatnya? Pertama kita butuhnya adalah 40 host. Nah, kalau kita memang lihat di tabel ini, berarti kita merujuknya ke slash 26. Nah, bagaimana kalau kita nggak punya tabel ini ya? Nah, pertama adalah kita ambil saja sampel contohnya. Nah, kalau kita ambil slash 27, berarti 32 dikurang 27 adalah 2 pangkat 5 ya. Nah, sorry, 32 kurang 27 adalah 5. Nah, untuk mencari jumlah host kemarin adalah 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Sehingga nggak pas ya, kurang. Nah, kalau kurang berarti kita ambil ke atasnya. Nah, kalau 2 kalau 26 berarti 32 dikurang 26 berarti 2 pangkat 6. Berarti 64. Nah, pas nih. Nah, oke. Berarti kita ketemu di 126. Lalu bagaimana cara mulainya? Oke. Pertama saya akan mulai seperti ini. Nah, misalkan kita menggunakan IP titik 10 misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, pertama kita contoh subnetting di kita menggunakan 40 host ya. Kita menggunakan 40 host. Nah, kita ambil contoh IP-nya 10. Kita ambil contohnya 10 ya IP teman-teman. Ini bebas saja. Berarti tadi kita pakai slash 26 ya. Nah, subnet masnya gimana? Nah, kita pertama cari jumlah subnet ya.
Nah, jumlah subnet ini gimana maksudnya? Nah, kalau yang kemarin, nah kita subnettingnya di /27. Nah, ini berpatokannya ke /24. Nah, ke IP kelas C ya. Nah, kalau kelas C itu kemarin kan IP-nya 256. Nah, kita bagi menjadi 8 subnet. Nah, berarti di sini ada 8 subnet. Nah, setiap subnet itu ada total 32 host. Nah, kalau kita kalikan lagi nih 32 dikali 8 itu hasilnya harus sama dengan jumlah IP-nya 256 gitu ya. Jadi maksudnya gini, saya umpamakan nih, ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, jumlah mahasiswanya yang daftar 256 orang. Kan nggak mungkin ya semuanya satu kelas gitu. Nah, berarti kita bagi menjadi beberapa kelas. Nah, jadi sama kayak di subnetting. Nah, IP-nya ada 256. Nah, kan nggak mungkin ya di satu network semuanya. Jadi kita bagi menjadi beberapa subnet gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke penerimaan mahasiswa baru tadi, nah mahasiswanya ada 256. Nah, kita bagi menjadi 8 kelas. Yang mana masing-masing kelas itu isinya ada 32 mahasiswa. Nah, kalau kita total-total lagi, 32 dikali 8 itu hasilnya 256. Nah, hasilnya tentunya harus cocok dengan jumlah semua mahasiswa ya. Nah, sama seperti itu kalau di subnetting gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, jumlah subnetnya kemarin gimana? 2 pangkat Y ya. Nah, berarti ini 2 pangkat 2 ya, teman-teman. Nah, 2 pangkat 2. Nah, kok 2 pangkat 2? Karena kita patokannya ke slash C. Berarti lebihnya 2 dari /24. Berarti di sini ada 4 subnet. Nah, lalu jumlah hostnya berapa? 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 adalah 64. Ini contohnya gimana? Sama kayak tadi, kayak penerimaan mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang daftar adalah 256. Lalu kita bagi menjadi 4 kelas. Nah, tentunya kalau kita bagi jadi 4 kelas, setiap kelas itu isinya 64 mahasiswa gitu. Nah, oke. Nah, semoga teman-teman paham sampai sini. Lalu kita cari rentang subnetnya. Nah, rentang subnet ini maksudnya gimana? Nah, tadi kita pastinya sudah dapat 256 mahasiswa. Tentunya masing-masing mahasiswa itu punya nomor nomor mahasiswanya ya, NIM. Nah, kita ibaratkan nanti NIM-nya dimulai dari 0 sampai 254 gitu. 255. Berarti nanti mahasiswa nomor ini masuk ke kelas berapa? Mahasiswa yang nomor sekian masuk kelas berapa? Nah, kayak gitu contohnya. Nah, untuk mencarinya adalah 256 dikurang subnet mas. Nah, dikurang subnet mas. Nah, subnet masnya berapa? /26. Nah, 192 ya. Semoga teman-teman masih ingat. Caranya kemarin eh, 256 dikurang dengan jumlah IP-nya. Jumlah IP-nya 64 berarti 192. Berarti 255, 255, 255, 192 ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, lalu di sini 64 berarti sorry. Berarti 192. Subnet masnya berapa tadi? 196 berarti dikurang 64 berarti 192 ya. Apakah benar? Oke. Nah, lalu kita cari rentang subnetnya lagi. Nah, pertama dia ada di 0. Berarti 192. Nah, ini 10 ya. Oke, 10. Nah, oke, saya replace dulu. Oke, sorry. Nah, oke.
Nah, ini 10. Lalu kita tadi dapat rentangnya 64 ya. Berarti kita tambah terus kelipatan 64. Berarti di sini 64, di sini 128, dan di sini 192. Nah, sampai 192 saja ya. Oke. Lalu di sini nah. Oke. Nah, ini dia 1 2. Nah, ini 1 2, yang ini 128 ya. Dan ini adalah seperti ini. Nah, dapat 4 subnet ya teman-teman. Subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, dan subnet keempat ya. Kita punya 4 subnet. Lalu kita cari yang pertama adalah broadcast. Nah, ingat broadcast itu adalah IP terakhir dari sebuah subnet atau satu IP sebelum subnet berikutnya. Nah, ini IP subnet pertama 0, subnet berikutnya adalah 64, berarti di sini adalah 63. Nah, di sini 127. Oke, di sini 191. Lalu IP yang bisa digunakan adalah 1 sampai 62. Nah, lalu di sini 65 sampai 126. Di sini 129 sampai 191. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, berarti di sini kita menggunakan IP address dari 192, 108, 10.1 sampai 62 yang akan kita gunakan untuk PC. Jadi nanti kalau contohnya ke penerimaan mahasiswa baru tadi, berarti mahasiswa dengan nomor NIM 0 sampai 63 itu dia masuk ke kelas pertama gitu. Nah, nomor NIM 64 sampai 127 dia masuk ke kelas kedua dan selanjutnya. Nah, ini kita bahasnya di subnetting kelas C ya. Kita fokusnya di digit keempat. Lalu bagaimana kalau kita subnettingnya di kelas B? Nah, subnettingnya di kelas B ya. Nah, konsepnya sama. Tapi kita lebih fokus ke subnet yang ke blok yang ketiga ya. Nah, jadi kita fokusnya blok yang ketiga. Nah, contohnya saya ambil contoh di sini. Nah, di sini nah, ibaratkan di sini saya ganti jadi 400 komputer ya. Nah, ini saya ganti jadi 400 komputer. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, ini coret. Nah, ini 400 contohnya. Nah, kalau 400, nah itu berapa dia? Nah, kita coba cek di sini. Nah, kalau kita menggunakan 400, kalau kita menggunakan slash 24 itu dia cuma 256. Nah, berarti kita menggunakan slash 23. Nah, kita menggunakan slash 23. Nah, lalu kalau kita 1000 berarti gunakan slash 22 ya. Nah, semoga teman-teman paham sampai sini. Nah, lalu kita contohkan di sini. Nah, kita ambil di sini IP-nya sudah dapat 400 gitu ya. Nah, kita menggunakan IP kelas B contohnya di sini ya. 172.16.0.1/23. Nah, lalu kalau kita sudah bahas kelas B berarti kita patokannya ke slash 16 ya, karena ini adalah kelas IP dari kelas B gitu. Oke. Nah, lalu subnet masnya jumlah subnetnya adalah 2 pangkat Y atau 2 pangkat 7. Nah, dari mana kita dapatnya 2 pangkat 7? Berarti di sini adalah 23 dikurang 16 ya, teman-teman. Karena ini adalah kelas B. Jadi 128. Jadi nanti IP yang kelas B itu kita bagi menjadi 128 kelas gitu. Nah, IP kelas B itu berapa jumlahnya? Nah, di sini IP kelas B itu jumlahnya sebanyak di sini kita kelas B slash 16 ya, ada 65.000. Nah, ada 65.000. Kita bagi menjadi slash 23. Nah,
Oke. Nah, jumlah hostnya berapa? Berarti 2 pangkat 9 ya. Dimana dapatnya? Berarti 32 dikurang 23 ya teman-teman. Nah, 2 pangkat 9 berarti masing-masing blok subnet itu total hostnya adalah 512. Lalu jumlah subnetnya gimana? Subnet masnya gimana? Berarti 255, 255, 255, 4. 255, 255, 255 titik 0. Nah, kenapa seperti ini? Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, dia 255, 255, 254. Nah, berarti ingat, masih sama ya kayak kemarin. Nah, berarti di sini ada 23 digit ya. Berarti kalau 8 digit ya. Berarti di sini 8, 16. Berarti 255, 255. Lalu sisanya lebihnya berapa? Lebihnya ada 7 ya. Nah, lebihnya 7. Nah, lalu gimana cara mencarinya kemarin? Nah, berarti di sini dapatnya 254. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita cari rentang subnetnya ya. Nah, pertama untuk mencari rentang subnet adalah 256 dikurang subnet mask. Nah, di sini subnet masknya yang di blok ketiga yang kita ambil ya. Nah, berarti 256 dikurang 254. Berarti dia rentang subnetnya adalah 2. Nah, lalu kita dapat hasilnya seperti ini. 172. Oh, berapa IP-nya tadi? 172. Oke. Di sini 17 ya. Nah, 172 17 0. Nah, ingat tadi teman-teman rentangnya adalah 2 ya. Berarti di sini 0 ditambah 2. Nah, berarti di sini 2. Ingat ya, kita subnetnya di blok ketiga ya teman-teman. Kalau tadi kelas C, kita subnetnya di blok keempat. Nah, karena kita di kelas B, berarti kita subnetnya di blok ketiga. Nah, berarti di sini 0, 2, ingat dia kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya gitu. Nah, semoga teman-teman paham ya. Ingat kalau kita di kelas B berarti kita subnetnya di blok ketiga gitu. Nah, kalau di kelas A gimana? Nah, berarti kalau nanti teman-teman subnetting di kelas A berarti dia di subnet kedua. Nah, di blok kedua. Nah, karena kita di kelas B berarti di blok ketiga. Nah, lalu seperti ini. Nah, kita dapat broadcastnya. Nah, berarti broadcastnya adalah 172 17 1. Loh, kok kenapa 1 gitu? Nah, kenapa 1? Ingat broadcast itu adalah IP terakhir atau IP terakhir dari sebuah subnet atau satu IP dari subnet berikutnya. Nah, ingat di sini IP berikutnya adalah 2.0. Berarti sebelum IP itu adalah 1.254. Nah, kenapa 124? Karena itu adalah IP sebelumnya dari subnet yang berikutnya. Nah, kalau kita sudah dapat ini, berarti di sini 124 dan ini adalah 01. Nah, kalau kita hitung-hitung di sini sudah 512 ya hostnya. Nah, kok 512? Berarti di sini kalau kita anggap dari 0 di sini kalau kita digitnya 0, di sini peluangnya ada 256 gitu. Dari 0 sampai 255. Nah, di sini 1 gitu. Berarti juga 255, berarti 255 dikali 2. Nah, totalnya 512. Nah, sama dengan yang ini. Berarti di sini 2 dan ini 3 ya. 324. 3255 sorry. Nah, ini 3254. Dan ini 2.1 gitu. Nah, seterusnya. Jadi simpel ya. Subnetting di kelas B itu gitu. Semoga teman-teman paham gitu ya. Lalu gimana kalau slide yang lainnya? Ya sama saja konsepnya. Ingat kalau di kelas C itu teman-teman subnetnya di blok keempat atau blok terakhir. Di kelas B itu teman-teman subnetnya di blok ketiga gitu. Nah, di blok ketiga. Kalau di kelas A ya di blok kedua. Nah, lalu bagaimana kalau kita
subnetting di kelas A ya. Nah, sebenarnya ya di lapangan itu paling banyak usernya sekitar 1000 atau 2000 ya. Nah, jadi kelas A ini IP-nya besar ya. Jadi sangat jarang dipakai gitu sekarang ini. Nah, jadi kalau saya pribadi itu makanya paling sampai kelas B saja gitu. Nah, tapi saya ajarkan bagaimana cara subnettingnya gitu ya. Nah, nah kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh di sini. Nah, kelas A itu adalah dimulai dari slash 8 sampai slash 15. Nah, slash 8 sampai slash 15. Nah, slash 8 itu ini jumlah IP-nya berapa ya? Eh, berapa ini? 16 juta ya. Berarti slash 8 itu 16 juta. Lalu kita pecah menjadi contohnya slash 15 gitu ya. Nah, kita akan mencari perhitungan subnetting di slash 15 contohnya. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini contohnya sudah saya siapkan. Contohnya kita pakai IP kelas A ya, 10.10.01/15. Lalu cara mencari jumlah subnetnya gimana? Berarti 2 pangkat Y, rumusnya tetap sama. Nah, 2 pangkat 7, di mana dapatnya? Nah, kalau kita kelas A itu patokannya ke kelas 8 ya. Kemarin kalau di kelas C itu patokannya slash 24. Kalau kelas B slash 16. Nah, kalau kelas A itu slash 8. Berarti 15 dikurang 8 sama dengan 7. Berarti di sini ada 128 subnet. Nah, jumlah hostnya gimana? Nah, jumlah hostnya adalah 2 pangkat 17. Nah, di mana dapat 2 pangkat 17-nya? Nah, masih ingat kemarin di materi IP address? Nah, ini jumlah networknya ada 15. Nah, berarti sisanya adalah jumlah host. Berarti 32 dikurang 15 adalah 17. Berarti 2 pangkat 17. Nah, berarti kalau kita pakai IP slash 15 itu ada 130.000 host. Nah, sangat besar sekali ya. Nah, lalu subnet masnya gimana? Nah, 255 254 255 254.0.0 ya. Nah, ini di sini. Nah, slash 15. Nah, 55 254 00. Oke. Nah, cara carinya gimana kemarin? Semoga teman-teman masih ingat ya. Nah, silakan tonton lagi video saya sebelumnya gitu. Sudah saya bahas juga di sana. Cara cepatnya ya. Nah, baik cara cepatnya dan cara ngitung-ngitungnya gitu. Oke. Nah, rentang subnetnya gimana? Berarti 256 dikurang subnet mas. Nah, 256 dikurang 254 berarti ada 2 ya. Nah, lalu kita buat perhitungan subnettingnya. Nah, ingat ya, tadi rentangnya 2, berarti 10, 0. Nah, ingat di sini 10, 2, 10, 4, 10, 6, 8, dan 10. Nah, semoga teman-teman paham ya. Tadi ingat, di kelas C itu kita subnetnya di blok keempat. Di kelas B, di blok ketiga. Di kelas A, di blok kedua gitu. Berarti di sini kita mainnya di blok kedua. Nah, ini subnet pertama, subnet kedua, subnet keempat, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti IP yang kita buat ini, 10, 10 ini, termasuk ke subnet yang ini. Nah, termasuk ke subnet yang ini. Nah, ini sudah saya buatkan contohnya. Nah, lalu kita cari yang ini. Berarti ini 10, 10, 00 networknya, 10, 10, 00. Nah, lalu broadcastnya gimana? 10, 11. Nah, kenapa 10, 11? Karena subnet berikutnya adalah 10, 12 gitu. 10, sorry, 10.12. Nah, 0. Berarti kita 10, 11, 254, 255, 10, 11, 255, 255. Broadcastnya 10, 11, 254, 10, 11, 255, 254. IP networknya 10, 10, 00. IP hostnya adalah 10, 10, 01 sampai 10, 11, 255, 254. Nah, jadi itu IP yang bisa kita pakai ya. Nah, jadi itu IP yang bisa kita pakai. Nah,
Lalu gimana cara kita ngetes subnetting kita ini udah benar gitu ya? Nah, pertama kita bisa nih contoh pakai mikrotik ya. Nah, contohnya segini. Nah, jadi ini contohnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman menambah IP di mikrotik, nah, menambah IP di mikrotik contohnya kemarin sudah paham ya, IP address tambah nih contohnya. Nah, oke. Okay. Nah, kita masukkan contohnya yang tadi kita verifikasi deh. 192.168.1.1/27. Nah, ini kita arahkan mouse nih. Tadi kan kita dapat IP-nya dari 0 sampai 31 ya. Nah, ini kita arahkan ke sini mouse-nya. Nah, situ dia udah bilang itu, IP-nya dari 1.0 sampai 1.31 gitu ya. Nah, lalu gimana dengan yang tadi contohnya ini 10 yang ini ya. Nah, ini kita tambah kita di sini. Nah, kita arahkan panah. Nah, berarti 0 sampai 63 ya. Nah, berarti benar ya perhitungan saya tadi. Lalu gimana lagi contohnya yang ini? Yang /23 contohnya. Nah, tadi saya dapat hasilnya seperti ini. Nah, saya arahkan mouse-nya. Nah, berarti 0.0 sampai 1.255. Nah, benar ya. Atau yang ini. Nah, yang /15. Nah, ini 10.10. Nah, ini benar ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan IP kalkulator ya. Nah, kalau teman-teman tidak ada akses ke mikrotiknya. Nah, kita bisa menggunakan IP kalkulator. Nah, contohnya di sini saya buka. Nah, IP kalkulator ya. Oke. IP kalkulator. Nah. Nah, ini nih. Oke. Kita masukkan yang tadi ya. Nah. Nah, berarti contohnya di sini 10 10.0.1 ya. Subnet masknya adalah 15. Nah, kita calculate. Nah, ini dia. Networknya 10.15. Nah, broadcastnya sama ya. Nah, saya cek lagi nih. Nah, ini sama. Nah, oke. Nah, jumlah hostnya sama ya. Atau yang lainnya, contohnya yang ini. Oke. Nah, 27. Harusnya 27 ya. Nah, seperti ini. Nah, atau teman-teman juga bisa menginstal aplikasi IP kalkulator di HP-nya. Silahkan download di Play Store gitu ya. Nah, ada IP kalkulator ya. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, semoga teman-teman paham ya semuanya di sini. Nah, semoga teman-teman paham semuanya tentang subnetting ya. Nah, oke. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Nah, oke. Nah, semoga saya harapkan teman-teman paham semuanya. Jika belum paham, silahkan diulang-ulangi ya. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.